Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Immanuel Adam dalam Sapaan Gembala. Bersyukur bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang saya kasihi, yang Tuhan kasihi. Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat, kuat, dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi seperti biasa, berbagi firman Tuhan untuk saudara sekalian. Dan saya harap firman ini boleh meneguhkan dan menguatkan saudara sekalian. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami penuh dengan syukur datang padamu dalam kesempatan Sapaan Gembala saat ini. Kami percaya bahwa pertemuan kami bukanlah kebetulan, tapi karena memang Tuhan yang sudah menyiapkannya, sehingga melalui pertemuan kami saat ini, firman Tuhan boleh kami nikmati bersama, firman yang boleh meneguhkan iman, harap, dan kasih kami yang sungguh pada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu perenungan kami saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa orang menyatakan kerinduannya untuk saya membahas tentang doa Bapa kami. Saya sangat senang sekali dengan usulan ini, karena bagi saya inilah kesempatan saya untuk bisa menjadi berkat untuk saudara sekalian, memperlengkapi saudara sekalian tentang doa, khususnya doa Bapa kami. Nah, setelah saya membaca beberapa bagian firman Tuhan, maka saya akan memulai saat ini dengan mengajak saudara sekalian memahami tentang doa yang bagi Yesus adalah sebuah keharusan, dan bagi Yesus ini adalah bentuk dari ajarannya tentang doa. Jadi sebelum kita memahami tentang doa Bapa kami, kita akan belajar dulu tentang apa itu doa menurut Tuhan Yesus dan juga menurut Alkitab. Nah, saudara, Injil Matius pasal yang ke-6, ini yang akan jadi dasar kita untuk merenungkan firman Tuhan tentang doa. Matius 6 ayat 5 sampai ayat 8. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Dicatat demikian, Bapak Ibu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyaknya kata-kata doanya, maka doanya itu akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang Kristen pasti pernah berdoa, paling tidak minimal di sepanjang perjalanan hidupnya dia berdoa satu kali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, apa itu doa bagi orang Kristen? Apa itu doa bagi saudara dan saya sebagai pengikut Tuhan Yesus? Saudara, sebelum kita memahami tentang doa, Yesus menunjukkan 3 hal yang bagi Yesus itu kesalahan dalam berdoa. Ya. Nah, saudara, apa yang Yesus catat, saudara, di dalam Injil Matius 6 tadi, saudara, ayat 5 sampai 8, di situ dicatat tentang 3 hal tersebut. Yang pertama, saudara, Yesus mau menunjukkan bahwa seharusnya orang berdoa itu penuh dengan kesungguhan, penuh dengan iman, penuh dengan kesadaran diri tentang siapa saya dan siapa Tuhan saya. Tapi doa-doa ini sudah berubah. Doa-doa ini penuh dengan kemunafikan. Itu yang pertama. Kedua, doa-doa sudah menjadi doa-doa yang mekanis, seperti mesin saja, berjalan begitu saja. Dan yang ketiga, doanya penuh dengan pengulangan-pengulangan kata, atau dikatakan bertele-tele, yang tidak mempunyai
berarti. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita juga melakukan hal yang sama dalam doa? Kadang tanpa kita sadari, saudara dan saya ingin dilihat orang bahwa saya adalah seorang Kristen, yaitu dengan cara saya berdoa di depan mereka, dengan mimik saya yang sepertinya sungguh-sungguh berdoa, yang mungkin juga dengan membawa kalung salib dipegang, digenggam gitu ya, sambil kita berdoa. Semua orang akan melihat sikap dan tingkah saudara sebagai gambaran orang-orang yang penuh dengan kerendahan diri datang pada Tuhan dan sedang berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan secara intim. Dan itu yang akan menggambarkan kepada banyak orang betapa dekatnya saudara dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka pada jam-jam yang sudah ditentukan oleh agama Yahudi, adat Yahudi, waktu untuk berdoa, maka mereka akan cepat-cepat pergi ke tengah, di persimpangan jalan, ya, di tikungan-tikungan jalan, dan mereka akan berdiri di sana dan mereka berdoa memuji Tuhan. Saya tidak mau menghakimi, mungkin juga mereka sungguh-sungguh, saudara. Namun juga di balik itu Tuhan Yesus mau mengajarkan, nggak perlu sampai begitu amat. Jangan kita berdoa supaya orang melihat siapa saya dan seperti apa saya. Yang tahu tentang siapa saudara dan memahami siapa saudara hanya Tuhan. Itu sebabnya janganlah doa kita penuh dengan kemunafikan. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, kemunafikan. Atau berdoa di hadapan orang banyak, namun doa saudara adalah doa yang penuh dengan pengulangan-pengulangan kata atau bertele-tele. Panjangnya doa, mungkin saudara berpikir dengan panjangnya doa Tuhan akan mendengar. Itu sama dengan agama kafir yang mengajarkan tentang doa yang panjang. Apalagi dengan dibawakan dengan nada-nada tertentu, ya. Nah, saudara, pengulangan-pengulangan ini juga sama seperti mantra. Mantra yang diucapkan terus-menerus seperti itu. Nah, saudara, bertele-tele. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga hal yang ketiga, tanpa kita sadari, saudara dan saya juga suka melakukan hal ini. Tanpa kita sadari, doa kita keluar begitu saja secara mekanis, tanpa ada penghayatan. Tapi sudah memang seharusnya berdoa, dan doa itu harus seperti itu. Misalnya doa makan. Sehari kita berdoa 3 kali, mungkin 4 kali atau 5 kali. Dan setiap kali berdoa, langsung saja doa itu keluar dari pikiran, dari mulut kita. Tuhan, terima kasih untuk makanan ini. Tuhan, berkati makanan ini agar makanan ini menjadi kesehatan buat saya. Amin. Kemudian malam hari saudara berdoa doa yang sama juga. Bukan berarti saudara tidak boleh berdoa dengan doa yang sama. Tapi doa yang saudara ucapkan itu keluar begitu saja, tanpa ada sebuah penghayatan, tanpa lahir dari sebuah pikiran yang sadar tentang pengucapan syukur pada Tuhan. Tapi sudah keluar begitu saja dari mulut saudara, mekanis. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa itu adalah sebuah persekutuan yang intim di antara saudara dengan Tuhan. Karena di dalam doa itu tidak ada lagi penghalang di antara saudara dengan Tuhan untuk bercakap-cakap dari hati, dari pikiran saudara yang sungguh pada Tuhan. Di dalam doa hanya ada saudara dan Tuhan. Saudara, itu sebabnya mengapa Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar saudara. Berdoalah kepada Bapa yang tidak terlihat oleh mata, namun hadir di dalam doa saudara. Nah, saudara, kenapa kita harus berdoa? Saudara, Tuhan menghendaki saudara berdoa. Di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang pertama dicatat demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan
bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi Yesus menginginkan saudara berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus menghendaki saudara berdoa. Diceritakan tentang seorang hakim yang tidak pernah takut pada Tuhan, namun karena dia selalu diganggu oleh seorang janda yang memohon dibela haknya oleh hakim tersebut, hakim ini merasa terganggu. Akhirnya dia berpikir, daripada saya terus diganggu oleh orang ini, dengan janda ini, lebih baik saya membenarkan dia. Artinya mau menolong si janda ini, membenarkan dia. Saudara, Tuhan Yesus mau menggambarkan dari perilaku seorang yang sangat duniawi, yaitu hakim duniawi. Yesus katakan, tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya. Tidakkah Tuhan mau dengar setiap orang-orangnya, anak-anaknya, murid-muridnya yang siang malam berseru-seru kepada Tuhan? Manusia biasa aja seperti hakim ini mau mendengar, apalagi Tuhan yang mendengar seruan saudara siang dan malam. Saudara, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan Allah tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Dan dikatakan lagi, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apa arti firman ini, saudara? Tuhan mendengar. Sekali lagi Tuhan mendengar seruan saudara siang dan malam. Karena saudara anak Tuhan. Karena saudara kekasih Tuhan. Karena saudara permata bagi Tuhan. Sangat berharga, sangat mulia di hadapan Tuhan. Tuhan mau mendengar saudara. Tuhan mau melakukan yang terbaik buat saudara. Dia sungguh ingin saudara berdoa. Dan betapa senangnya ketika saudara berdoa. Namun, adakah saudara menghargai pekerjaan Tuhan yang seperti itu dalam hidup saudara? Pada waktu Yesus datang kedua kali, mungkin Yesus tidak melihat saudara hidup dalam iman saudara. Mengapa? Karena itulah kecenderungan kita. Kita hanya mau berdoa, meminta pada Tuhan. Dan Tuhan harus dengar apa yang menjadi kehendak saya. Dan Tuhan harus menjawab setiap apa yang menjadi kehendak saya, atau meluluskan apa yang menjadi kehendak saya. Betapa egoisnya saudara dan saya. Siapa sih yang jadi Tuhan di sini? Saudara atau Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, doa bukanlah aturan atau juga kewajiban yang Tuhan bebankan kepada saudara. Tetapi doa itu adalah sebuah kehendak, keinginan Tuhan sendiri, supaya saudara berdoa. Tuhan tidak mau memaksa saudara, tapi Tuhan ingin saudara rindu untuk selalu berkomunikasi bersama dengan Tuhan. Saudara, jika doa saudara merupakan aturan yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya, maka kita berdosa jika kita tidak berdoa. Mengabaikan doa adalah kebodohan besar yang bisa dilakukan oleh orang Kristen. Saudara, doa ini bukan masalah dosa atau bukan. Bukan masalah kerugian atau karena berkat rohani. Tapi doa itu sebuah panggilan. Panggilan saudara untuk rindu bersekutu bersama dengan Tuhan. Sama seperti Tuhan rindu bersekutu dengan saudara, maka Tuhan juga menginginkan saudara rindu bersekutu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, nanti kita akan lanjutkan kembali saudara tentang doa ini dalam kesempatan sapaan gembala yang akan datang. Ya, kita akan lanjutkan apalagi sebenarnya yang diharapkan Tuhan, atau kenapa Tuhan menghendaki saudara berdoa. Jadi kita baru satu hal yang kita bicarakan di sini, karena Tuhan menghendaki saudara berdoa.
Kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami berdoa dan memahami tentang doa. Dan kami belajar untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami untuk memahami kerinduan Tuhan untuk kami. Dan kerinduan Tuhan juga agar kami melakukan yang Tuhan kehendaki. Sehingga di antara Tuhan dan kami terjalin sebuah panggilan bersama untuk hidup dalam sebuah keintiman bersama. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan sertai kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan boleh berhasil dan boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian.